Selamat siang semua. Sebelum saya memulai renungan kita, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang surga, dikuduskan namamu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, di sini hamba-Mu akan membagikan firman-Mu Tuhan. Kepada firman-Mu ini supaya dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dan nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, judul renungan saya pada hari ini adalah Jadilah Kuat. Mengapa saya mengambil judul Jadilah Kuat? Karena ini berhubungan dengan situasi COVID-19. Kita harus kuat dalam situasi COVID-19. Ada kekuatan jasmani dan rohani. Kekuatan rohani itu kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber penolong kita dan sumber keselamatan kita. Ayat pendukungnya terdapat di Yesaya 40 ayat 31, Efesus 16 ayat 10, dan 2 Timotius 2 ayat 1. Yesaya 40 ayat 31 berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Efesus 6 ayat 10. 2 Timothy 2 verse 1. Be strong in the grace that is in Christ Jesus. In Indonesia, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 2 Timotius 2 ayat 1. Oke, dalam kuat itu di dalam bahasa Inggrisnya adalah strong. Strong artinya kuat. Nah, kita lanjut kekuatan jasmani. Kekuatan jasmani, contoh-contohnya itu kita harus makan yang bergizi dan seimbang. Kita harus mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kita harus teratur berolahraga. Kita harus tidur yang cukup 7-8 jam setiap hari, yaitu pada pukul 9 malam. Jika keluar rumah, harus memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Kekuatan jasmani itu kayak kekuatan yang kita lakukan setiap hari. Kalau rohani kita berfokus kepada Tuhan Yesus. Persoalan dan tantangan dalam berbagai bidang kehidupan seringkali membuat semangat hidup orang percaya berkurang dan menjadi lemah. Dalam hidup kita, seringkali kita jatuh. Jatuh dalam bahasa Inggrisnya adalah down. Kita harus kuat untuk menghadapi masalah yang kita hadapi. Ada ilustrasi yang namanya adalah bully. Tahu kan nanti bully? Bully adalah dalam artian mengejek. Itu terjadi di sekolah-sekolah. Contohnya ada seorang anak yang bersekolah di sekolah negeri, contohnya negeri. Dia lihat sekelilingnya ada yang tukang merokok, dan ya suka cabut, suka bolos. Jadi walaupun anak itu pasti di sekolah-sekolah lain ada dapat pembulian, ada yang ngatain orangnya bahwa orang itu jelek, kurus, kayak gitu.
Mungkin sekarang kita sudah tidak mendengar lagi kata dibully. Dibully itu artinya itu adalah saling mengajak sesama teman. Sementara kita tidak boleh mengajak sesama teman. Ketika ada seorang yang mengajak kita, kita harus kuat dalam melewati masalah yang kita hadapi. Yesaya 40 ayat 10 dan 6 berkata, Yesaya 40 ayat 10 dan 6, lihat, itu adalah Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya. Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Ayat 6 berkata, ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Mari kita buka Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 berkata, marilah kepadaku semua yang terlesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi arti dalam Matius 11 ayat 28 ini berkata, ketika kita mempunyai masalah, problema yang harus kita hadapi, yang kita miliki, kita harus kuat dan serahkan sepenuhnya pada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber pengharapan kita dan penolong kita dalam kesesakan kita. Dan mari kita buka Alkitab kita, terdapat di Yohanes 14 ayat yang ke-1 berkata, Yohanes 14 ayat ke-1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Saya ulangi, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi maksud dari ayat Yohanes 14 ayat 1 berkata, ketika kita mempunyai kegelisahan, kita harus serahkan sepenuhnya pada Tuhan. Di dalam Matius 62 ayat 6 berkata, Matius 62 ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab dari padanya lah harapanku. Jadi maksud dari ayat ini berkata, ketika kita sedang dilanda COVID-19 seperti situasi yang saat ini sedang berlangsung, kita harus tenang, jangan patah semangat, dan harus kuat melewati badai kehidupan. Sebab Tuhan itu adalah harapan kita dan penolong kita. Filipi 4 ayat ke-13 berkata, pada Filipi 4 ayat ke-13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada lagu yang mengatakan, kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Lagunya seperti ini, kuatkanlah hatimu
lewati setiap persoalan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau badai tak mudah dimengerti, tetapi di saat ada nasihat yang tidak kuat, maka akan menumbuhkan semangat yang baru. Ketika kita mempunyai masalah, kita harus serahkan masalah kita kepada Tuhan. Sebab kita yakin Tuhan Yesus pasti akan menolong kita dan menguatkan kita di masa sulit seperti COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.